dengan niat kita membahagiakan junjunan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ritual kita saja, rutinitas memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa di pintu-pintu surga semuanya terletak nama Nabi Muhammad, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dicatatkan oleh Allah di tempat pintu-pintu surga. Mukjizat Rasulullah SAW dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis yang baru tercatat saja 3.000 daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peringatan kelahiran baginda Rasulullah SAW menjadi wujud bukti kecintaan terhadap dirinya. Sebagai penutup para nabi dan rasul, baginda Muhammad diutus oleh Allah untuk menciarkan agama Islam serta menyempurnakan akhlak manusia. Bukti cinta terhadap baginda Rasulullah SAW tidak hanya memperingati kelahirannya saja, namun juga dengan cara menghidupkan, meneladani, dan mengamalkan sunnahnya. Seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ihya Subang yang mempunyai misi menjadi lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader pemimpin umat yang solih, hafidh, alim dan mahir, berjiwa pesantren, dan menjadi sumber ilmu dan akhlak untuk mengawal peradaban Islam sehingga mampu berkontribusi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Pondok ini didirikan untuk meneruskan, menjalankan perintah Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah untuk melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik para pemimpin umat yang soleh dan solehah. Kemudian kita ingin anak-anak ini menjadi di samping soleh solehah hafid hafizah, maka program tahfidz ada program unggulannya. Kemudian kita ingin mereka menjadi alim dan alimah, maka kita ajarkan mereka secara klasikal di KMI. Kita teruskan dengan perguruan tinggi dan insya Allah kita akan sambungkan dengan tarim. Lalu yang terakhir mahir mahiroh, jadi punya keterampilan. Dalam kiprahnya, Pondok Pesantren Al-Ihya dalam membina umat telah memberikan banyak kontribusi serta keberkahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang dan sekitarnya, menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Tentu kami bangga dengan hadirnya Pondok Pesantren Al-Ihya di Kabupaten Subang. Ini telah begitu banyak memberikan kontribusi buat Kabupaten Subang, termasuk juga mungkin keberkahannya. Karena di sini diajarkan Al-Quran, di sini diajarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah keberkahannya juga untuk masyarakat Kabupaten Subang dan pemerintah Kabupaten Subang. Sebelum melakukan tausiah agama, Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri dan Syekh Ridwan Al-Amiri, juga Wakil Bupati Subang Agus Mashkur Rosyadi, menguji hafalan Al-Quran para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Al-Ihya. Dengan mudah, para santriwan-santriwati meneruskan ayat Al-Quran yang sebelumnya dibacakan oleh para penguji. Dalam tausiahnya, Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri dan Syekh Ridwan Al-Amiri menjelaskan tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan makhluk lainnya ciptaan Allah. Keduanya juga mengajak untuk meneladani serta menjalankan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang ingin terhormat di sisi Allah dan siapa saja yang ingin mulia di sisi Allah, tidak ada jalan lain kecuali orang tersebut harus menyambungkan dirinya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau disandingkan oleh Allah Ta'ala, La ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Dan ini disebutkan dalam riwayat bahwa di pintu-pintu surga semuanya terletak nama Nabi Muhammad, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dicatatkan oleh Allah di tempat pintu-pintu surga. Yang mana mukjizat Rasulullah SAW dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis yang baru tercatat saja 3.000 daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu yang tercatat, belum tahu yang tidak tercatat, yang tidak diketahui oleh manusia tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati
faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah bersamaku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang maka dia telah cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, nanti akan bersama-samaku di surga, kata Rasulullah SAW. Pelaksanaan perayaan lahirnya baginda Nabi Muhammad oleh Ponpes Al-Ihya ini diawali dengan agenda peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung koperasi, gedung asrama putri, dan gedung asrama putra, serta doa barokah oleh Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri.